Gerakan Stop Totot Wuk Wuk. Kantor Presiden dan Polri segera merespons gerakan Stop Totot Wuk Wuk di media sosial. Setiap pengguna jalan memang berhak melalui jalan raya dengan lancar. Para pengguna jalan raya dan jalan tol, terutama di Jakarta dan sekitarnya, pasti pernah menyaksikan mobil yang ingin diistimewakan di jalan. Mobil-mobil ini umumnya menyalakan lampu strobo atau lampu rotator yang berputar-putar menyilaukan mata. Mobil ini kadangkala disertai bunyi sirene tot-tot wuk-wuk. Kita tentunya dapat memaklumi jika mobil yang diutamakan untuk mendahului di jalan adalah mobil pemadam kebakaran, ambulans, mobil jenazah, atau kendaraan penolong korban kecelakaan. Namun, kadangkala mobil yang menggunakan lampu strobo ternyata hanyalah mobil pribadi. Bahkan, ada mobil pribadi yang dikawal mobil atau sepeda motor polisi di jalan tol. Oleh karena itu, ketika mendengar tagar Stop Totot Wuk Wuk di media sosial pekan lalu, kita merasa seaspirasi atas kesewenang-wenangan di jalan tersebut. Tagar tersebut viral, mendapat sambutan ramai warganet. Ada pula warganet yang mengingatkan bunyi pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Pasal 134 tersebut mengatur kendaraan yang boleh diutamakan di jalan selain jenis kendaraan yang telah disebutkan di atas, yakni kendaraan tamu negara asing juga termasuk menjadi prioritas. Kendaraan atau konvoi tertentu juga dapat diutamakan, seperti Anda menyaksikan Ulas Kompas bersama saya, Claudia Carla. Dalam Ulas Kompas hari ini, saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang terbit di Harian Kompas edisi Rabu 24 September 2025. Kita ke informasi pertama, saudara. Di sini ada foto dari Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB dengan judul besar Indonesia Tegaskan Dukungan kepada PBB. Di atas podium sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dunia membutuhkan PBB yang kuat. Indonesia senantiasa siap mendukung PBB dan wujud dukungannya termasuk pengerahan pasukan penjaga perdamaian yang ditugaskan PBB. Setelah 11 tahun, Presiden Republik Indonesia kembali berpidato dalam sesi debat umum sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto antara lain membahas dukungan kepada PBB. Presiden Prabowo mendapat giliran berbicara urutan kelima di podium atau yang ketiga dalam urutan kepala negara pada hari pembukaan debat umum pada Selasa kemarin. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock mendahului para perwakilan negara. Dari informasi utama, kami bergeser, saudara, ke informasi di bagian bawah terkait dengan APBN 2026 yang kemarin sudah disepakati di rapat paripurna DPR dengan judul Ujian Menku Jaga Disiplin Anggaran. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyepakati postur anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 dengan defisit fiskal dipatok 2,68% terhadap produk domestik bruto.
Belanja negara pun akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi, serta defisit fiskal ditekan bertahap hingga menuju target 0%. APBN 2026 pun menjadi ujian perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dalam menjaga disiplin anggaran. APBN 2026 disepakati pemerintah dan DPR dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa kemarin. Dari halaman pertama, saudara, kita bergeser ke halaman 15, ada informasi terkait dengan topan ragasa yang melanda daerah ataupun negara-negara di bagian Asia. Dengan judul Cina bersiap hadapi amukan topan ragasa. Di Hong Kong dan Makau, lebih dari 1.000 penerbangan dibatalkan pada Selasa hingga Rabu. Ribuan sekolah ditutup dan penduduk harus berlindung. Otoritas Cina atau otoritas Tiongkok memerintahkan evakuasi dan penutupan berbagai fasilitas umum di kawasan pesisir. Perintah itu dikeluarkan untuk mengantisipasi kedatangan Raja Topan Ragasa. Sebelum ke Tiongkok, ragasa mengamuk di Filipina dan pada Selasa 23 September 2025 kemarin di Hong Kong dan Makau saja setidaknya 1.000 penerbangan telah dibatalkan. Pembatalan ini dikhawatirkan berlanjut sampai Rabu malam dan pembatalan tersebut terutama karena angin berkecepatan hingga 240 km per jam datang bersama ragasa. Beijing mengatakan topan itu adalah yang terkuat sepanjang 2025 dan disebut sebagai topan super. Hong Kong dan Makau menyebutnya sebagai Raja Topan. Saudara, informasi selengkapnya dapat Anda baca secara daring di kompas.id ataupun di harian Kompas yang terbit pada hari ini. Saudara, kini kita pantau arus lalu lintas pagi ini dari Margonda, Depok, Jawa Barat bersama dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Cici. Selamat pagi, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi, Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Baik, saudara, tampaknya ada gangguan komunikasi antara petugas dari NTMC Polri. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya.